Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz, suara Ustaz belum bisa terdengar Ustaz. Tes, ini gimana? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Udah kedengeran? Sudah Ustaz. Dok, besok ikut nggak, Dok? Ya Ustaz, anak ikut Ustaz. Tapi s- em, semoga pulangnya nggak terlalu malam Ustaz, soalnya anak masih ada UTS Ustaz. Oh iya, anak juga jam 2 kayaknya sulang. Oh iya Ustaz, anak ikut Ustaz pasti Insya Allah Ustaz. Ya udah, oke deh. Kangen Ustaz sama Ustaz nih. Masya Allah. Ustaz sehat-sehat Ustaz. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, besok Gimana ketemu. teman-teman yang lain? Fauzan? Fauzan berhalangan hadir Ustaz karena lagi di luar kota, lagi acara nikahan Ustaz. Alhamdulillah. Oh, Fauzan, saudaranya? Fauzan sendiri Ustaz. Hah, Fauzan? Oh, nih baru nikah? Ya Ustaz. Oh, baru nikah dia. Ya, sudah. Jadi tinggal Ridho doang Ustaz yang sendiri Ustaz. Ya Allah. Yang lainnya udah pada dapat nih. Ana belum Ustaz. Doain Ustaz. Ya Allah. Kuliah aja dulu yang bener. Oh iya Ustaz. Masih lama, masih jauh kuliahnya. Baik Yang Ustaz. lain gimana? Yang lain, Alhamdulillah sih sehat-sehat aja Ustaz. Sehat ya, Alhamdulillah. YouTube dan Zoom sudah standby Ustaz. Tafadol kalau Ustaz mau mulai. Oh, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kitab ensiklopedia adab. Sekarang kita masuk adabul iktihal, adab bercelak. Karena bercelak itu perkara yang Rasulullah SAW lakukan dan sunahkan untuk umatnya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa celak yang bagus itu adalah ismid. Ya. Kata Rasulullah, alaikum bil ismid, hendaklah kalian menggunakan ismid, batu untuk bercelak yang ada di padang pasir. Dan ternyata ya, fungsinya Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, karena itu membuat pandangan kita semakin kuat, ya, ismid tersebut. Kemudian kita akan mengetahui adab-adab di dalam bercelak yang disebutkan dalam kitab ensiklopedia adab. Al-adabul awal, adab yang pertama, yaitu an-niyatus salihah, niat yang benar. Artinya kita bercelak itu niatnya apa sih? Ya, kalau niatnya hanya untuk biar ganteng, biar cantik, biar menarik, maka jelas ini sesuatu yang tidak benar, niat yang tidak berpahala, ya bahkan bisa jadi terkadang bisa ya dosa. Namun ketika kita niatnya adalah dalam rangka iqtidaan bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sesuai dengan yang Rasulullah anjurkan, dan juga perbuatannya pun juga, tata caranya juga, waktunya juga mengikuti yang Rasulullah SAW lakukan, maka itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kita mendapat pahala atau dosa itu sangat dipengaruhi oleh niat, ya.
Makanya kata para ulama, la thawaba wala iqaba illa bin niyyah. Ya, tidak ada pahala dan tidak ada dosa kecuali dengan niat. Tergantung niatnya untuk apa. Al-adabu tsani, adab yang kedua. An yaktahilal insan bil itsmit khususan. Menggunakan celak yang terbuat yang berasal dari batu ismit. Yang sudah kita sebutkan tadi. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iktahilu bil ismit, fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Hendaklah kalian menggunakan celak ismit karena itu lebih menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan lafaz alaikum bil ismit fa innahu mumbitatun lisya'r mudhibatun lil qada masfatun lil basar. Rawahu Tabrani wa Abu Nu'aim wa Sahih Syekh Albani rahimahullah. Hendaklah kalian menggunakan ismit karena itu bisa menumbuhkan rambut, ya, bulu rambut, menghilangkan kotoran yang ada di mata dan membersihkan pandangan. Subhanallah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-ismit huwa hajarul kuhl al-aswad yu'ta bihi min Asbahan wa huwa afdaluhu wa yu'ta bihi min jihatil maghrib aydan wa ajwaduhu as-sari' ya wa tuqiyat alladhi laftatuhu bisis ya wa dakhiluhu amlas laisa fi syai'in min al-awsakh. Beliau mengatakan bahwa ismit itu ada yang itu adalah batu ya, celak yang berwarna hitam. Yang paling bagus itu yang berasal dari Asbahan dan juga yang berasal dari Maroko, Maghrib. Ya. Beliau menyebutkan ya secara panjang lebar tentang masalah ismit di kitab Zadul Ma'ad di jilid 4 halaman 283. Ya, sampai kemudian beliau berkata wa huwa ajwadu aqhalil ain la siyama lil masyayikh walladzina qad dha'ufat absaruhum. Ismit itu adalah kuhal, celak yang paling bagus buat mata, terutama buat orang-orang yang sudah tua, yang pandangannya sudah lemah. Ya, buat mereka yang punya minus atau bagi mereka yang punya plus. Nah, itu bagus pakai batu ismit. Ya. Idza ju'ila ma'ahu syai'un minal misk, apalagi kalau ditambahkan lagi dengan misik, kasturi, tapi kasturi yang asli. Ya. Maka itu lebih bagus lagi kata beliau. Masya Allah ya. Kalau di kita orang yang pakai celak itu kebanyakan perempuan yang pakai. Ya, padahal sebetulnya laki-laki juga dianjurkan untuk menggunakan celak. Ya. Dan Nabi SAW dan para sahabat juga menggunakannya. Dan itu tidak dianggap tasyabuh dengan wanita, sama sekali tidak. Kenapa? Karena celak itu bukan kekhususan mereka, akan tetapi itu adalah merupakan perkara yang Rasulullah SAW anjurkan kepada seluruh umatnya. Ya, terlebih bagi mereka yang matanya sudah lemah. Ya. Al-adab al-thalits, adab yang ketiga. Al-iktihalu fil ainil yumna awalan. Itu bercelak dengan memulai mata yang kanan. Ya, karena Nabi SAW sangat suka ya dalam hal-hal perkara kebaikan itu memulai dengan yang kanan. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, kana yuhibbut tayamun mastata'a fi thuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Rahul Bukhari wa Muslim.
adalah Rasulullah SAW ya suka sekali untuk mendahulukan yang kanan, ya, dalam perkara-perkara yang kebaikan, di dalam bersucinya, memakai sendal, demikian pula menyisir, dan semua perkara-perkaranya yang baik. Ya, jadi sunnahnya begitu, kita mulai dari yang kanan dulu. Al-adabur rabi al-iktihalu witra, yaitu bercelak dengan jumlah ganjil. 1, 3, di kanan 3, di kiri 3, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dan di Hasan atau Sahih karena Syekh Albani rahimahullah, idza iktahala ahadukum falyaktahil witra. Apabila salah seorang dari kalian bercelak, ya, menggunakan celak, maka hendaklah, ya, dengan jumlah yang ganjil. Sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa maksudnya misalnya begini, di kanan 3, di kiri 2 misalnya, atau ya sebaliknya. Namun tentunya kalau misalnya yang kanan 3, yang kiri 3, yang 2 akhirnya tebalnya berbeda, ya, akibat tebalnya yang berbeda, ya tentu berusaha, ya terserah, ya, apakah kita akan menambah yang kiri lagi. Yang jelas itu hukumnya sunnah saja. Adab yang kelima, al-iktihalu qabla an-naum. Itu bercelak yang paling bagus itu sebelum tidur. Fa inna dzalika anfa' wa anja' wa ablaq fil intifa'i bih. Kama asyara ila dzalika al-ulama wa ahlu thib. Ya, bercelak sebelum tidur itu kata beliau lebih bermanfaat, lebih bagus untuk mata. Ya, sebagaimana itu diisyaratkan oleh para ulama, demikian pula para ahli kesehatan. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ya, adab-adab yang hendaknya diperhatikan ketika kita hendak bercelak. Jadi celak itu termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk adabul akal, adab-adab makan. Ya akhi, yang namanya makan adalah kebutuhan setiap kita. Setiap kita tidak lepas dari makan setiap harinya. Maka dari itu, ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, ya, makanan-makanan alhamdulillah banyak Allah sediakan sehingga kita selalu bisa makan tiap harinya, saudaraku. Maka tentu kita berusaha bersyukur. Ya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah untuk kalian. Cara bersyukurnya bagaimana? Tentu, ya, pertama kita berusaha, ya, memperhatikan adab-adab yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana makan. Ya. Demikian pula niat kita, demikian pula, ya, untuk apa kita gunakan tenaga setelah makan itu penting sekali untuk kita perhatikan. Beliau mengatakan bahwa adab makan ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adab ma qabla al-akal. Itu adab sebelum makan. Apa saja adab sebelum makan? Yaitu yang pertama al-adabul awal an-niyatus salihah. Niat yang lurus. Sekali lagi selalu beliau di sini memulai dengan niat dulu, niat. Kenapa? Karena itu yang sangat berpengaruh, ya, untuk kita mendapatkan pahala atau tidak, atau malah dosa. Ada masalah niat ini penting banget, ya. Jangan sampai setelah makan gara-gara niat kita malah dapat dosa. Ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala sama sekali juga, akhirnya sia-sia. Kita ingin, ya, bahkan dari makan saja kita bisa dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan tentunya. Maka penting, ya, untuk meniatkan. Kalau kita makan niatnya apa? Ya, kalau niatnya, ya,
hanya sebatas untuk memuas-muaskan saja, ya nggak dapat pahala. Kalau kita makan niatnya hanya sebatas lapar aja, udah sebatas itu nggak dapat pahala. Tapi kalau kita makan niatnya ya akhwal Islam, ya agar yang pertama ya supaya kita lebih kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagus sekali niat seperti itu. Ya. Itu akan terlihat. Kalau niatnya benar, insya Allah Allah bantu tuh. Kita mau makan dengan niat supaya dengan makan ini saya bisa ya lebih banyak bisa berzikir, bisa baca Quran, dan lebih kuat untuk beramal soleh. Ya. Maka insya Allah Allah bantu kita untuk setelah makan kemudian kita banyak beramal soleh. Biiznillah. Al-adabu ats-tsani taharri aqlil halal. Adab yang kedua yaitu kita harus berusaha sungguh-sungguh yang kita makan itu halal, betul. Jangan sampai yang kita makan itu haram atau ya syubhat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tentu kita sudah ketahui akhi mengharamkan perkara-perkara yang haram. Ya, maka semua makanan haram tidak boleh dimakan. Dan tentunya pengaruh makanan haram itu berat sekali. Ya, untuk keimanan kita, untuk hari akhirat kita, untuk agama kita. Ya, di antaranya apa? Di antaranya menyebabkan doa kita nggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah SAW dzakara rajul yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadahi ila sama ya Rabb ya Rabb. Ya, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanannya jauh, rambutnya kusut berdebu. Ya, mengangkat dua tangannya ke langit sambil berkata ya Rabb ya Rabb. Ternyata apa? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana akan diijabah doa orang seperti ini? Kata Rasulullah SAW. Ya subhanallah, ya akhal Islam. Ya, dan juga Rasulullah mengabarkan ya bahwa daging yang tumbuh ya dari makanan yang haram itu neraka yang lebih layak untuknya. Mengerikan ya akhi. Maka dari itu ya dalam hal masalah halal dan haram kita harus ketat ya akhi. Namun juga tidak boleh berlebihan. Ya, sampai akhirnya was-was. Seperti yang sebagian orang ya saking terlalu berlebih-lebihannya mau makan di warung ini, wah takut nggak halal. Mau makan di sini takut nggak haram. Padahal kalau kita tahu bahwa ya di suatu restoran ini milik Muslim, ya udah Bismillah aja, pada asalnya halal. Ya, karena pada asalnya sembelihan seorang Muslim itu halal. Nggak perlu kita nanya-nanya ini gimana caranya halal apa enggak. Ya. Nah, kalau kita tahu itu restoran milik seorang Muslim, maka ya udah, ya makan aja. Allah juga menghalalkan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, alhamdulillah. Beda kalau misalnya kita berada di satu negara yang di situ mayoritas Majusi. Ya. Maka kalau di situ kita berhati-hati bagus, nggak masalah seperti itu. Baik ya akhi, adab yang ketiga. Al-adabu tsalits. Yaitu adamul aqli ala syaba'. Yaitu jangan sampai makan dalam keadaan kenyang. Artinya kalau kita udah kenyang, ya terus makan lagi, ini nggak bagus, kata beliau. Kenapa? Karena itu termasuk berlebihan. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan ya berlebihan, kata Allah.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya kalau memang perutnya itu sudah kenyang, sudah makan, kemudian itu makan lagi. Ini ya akhi, kasihan nanti pertama ya malah menimbulkan penyakit yang ada di tubuh kita. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batni. Tidaklah anak Adam itu memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri itu. Jadi bejana yang paling buruk untuk dipenuhi itu perutnya. Ya. Maka kalau kita udah kenyang, makan lagi, akhirnya bertumpuk makanan di dalam tubuh kita, dalam perut kita. Berakibat banyak penyakit akhirnya yang muncul. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita harus makan juga. Beliau memberikan sebuah kaidah yang agung sekali. Fathuluthun li ta'ami, ya, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Ya. Al-adabur rabi', adab yang keempat. Ijabatud da'wah. Kalau ada yang mengundang kita makan, segera datangi. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan itu. Nabi bersabda, ya bahwa hak Muslim atas Muslim yang lainnya, diantaranya apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ia mengundang kamu, ya, untuk makan di rumahnya, maka datang, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau kita sudah mengatakan, insya Allah saya datang, harus datang. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak bisa datang dari awal dia ngundang, segera kita sampaikan mohon maaf bahwa saya nggak bisa datang. Ya, supaya tidak mengecewakan dia dan juga ya kita tidak melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-adabul khamis, adab yang kelima. Adamul akal fi aniyati dzahab wal fiddah. Gak boleh makan dengan menggunakan piring emas dan perak. Ya, demikian pula minum. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya, orang yang minum di bejana emas, sesungguhnya ia memasukkan ke dalam perutnya itu neraka jahannam. Na'udzubillah. Ya, Rahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ummu Salamah. Nabi juga bersabda, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima wa la talbasul harir wa la dibaj fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah. Rahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW sabda, jangan, kata Rasulullah, minum di bejana emas dan perak. Dan jangan makan di bejana emas dan perak. Dan jangan memakai sutra, baik yang tipis maupun yang tebal. Karena itu untuk mereka, itu orang-orang kafir di dunia. Dan untuk kalian nanti di akhirat, Masya Allah. Di sini di Quran Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah, ya. Ya. Ya akhi, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk makan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Apa hikmah ilat atau hikmah dari pelarangannya? Jadi antaranya kata para ulama karena itu menyerupai orang-orang yang sombong, jababirah. Di antaranya juga karena itu ya menyakiti orang-orang fakir miskin dan yang lainnya. Yang jelas, akhi, kewajiban kita tinggalkan karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang keenam, da'watu man hadar. Kita undang orang yang hadir di sisi kita. Bahwa minal adabi rafi, ini adab yang agung. Ya. Artinya kalau misalnya ada beberapa orang di dekat kita, ya, teman-teman, kita undang, ayo kita makan yuk, makan yuk. Ya.
untuk makan bersama, karena makan berjamaah itu diberkahi, akhi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-barakatu fi thalath, keberkahan itu ada pada 3, diantaranya makan berjamaah. Ya, makan berjamaah itu yang masya Allah, yang justru diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih maksudnya makan berjamaah? Makan berjamaah itu artinya satu nampan beberapa orang, seperti yang halnya dilakukan Rasulullah. Rasulullah punya nampan besar yang mencukupi 8 orang. Ya. Nah, itu sunnah yang di zaman sekarang ini bisa dikatakan banyak yang kurang mengamalkannya. Ini satu nampan dengan beberapa orang itu makan berjamaah seperti itu sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kata Rasulullah SAW, makanan yang paling berkah adalah maka surat fihil ayadi. Makanan yang paling berkah itu yang paling banyak tangannya di situ. Ya, masya Allah. Faedah al-adab yang ketujuh, al-adabus sabi'. Da'watul khadim au it'amuhu. Yang menyuruh pembantu makan bersamanya. Sebagai Nabi SAW sabda, "Idza ata ahadukum khadimahu bi ta'amihi." Khadim di sini pembantu laki-laki ya. Apabila salah seorang dari kalian datang kepadanya pembantunya dengan membawa makanan, qad kafahu ilajuhu wa dukhanuhu, karena dia yang sudah capek memasaknya, fal yujlishu ma'ahu, hendaklah ia duduk bersamanya makan. Fa illam yujlishu ma'ahu, kalau dia tidak mau ya karena malu atau yang lainnya, fal yunawilhu, hendaklah ia mengambil dari masakan yang telah ia masak tersebut. Ya aklah atau aklatain, untuk ia makan. Jadi Quran Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai ya pembantu kita masak buat kita, kemudian makanannya kita makan semua, pembantu nggak makan dari yang dia masak. Ini sesuatu yang sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Justru yang Rasulullah anjurkan ya akhi, ya si pembantu harus makan, harus kebagian dari apa yang ia sudah masak untuk kita. Ya. Al-adabul tsamin, adab yang ke-8. Ini dari adab makan, sebelum makan ini. Itu at-tawadhu, tawadhulah. Baik sawaan fi hayatil julus atau nau'iyatit ta'am atau fil akal ma'al fuqara wa nahwihim. Ya, tawadhu itu bisa dengan dari sisi cara makan. Cara makannya jangan kita ikutin cara makannya orang-orang sombong. Makannya sambil bersandar, bertelekan tangannya sambil begini. Ya, itu cara makannya orang sombong. Rasulullah nggak suka itu. Makanya Rasulullah nggak suka makan sambil bersandar, sambil bertelekan. Ya. Rasulullah SAW lebih suka ya makan itu di bawah. Kenapa? Karena itu lebih dekat kepada tawadhu. Ya. Disebutkan dalam hadis, aqulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku makan seperti halnya hamba sahaya yang makan. Dan aku pun duduk sebagaimana hamba saya duduk. Itu subhanallah, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita seperti itu. Ya. Demikian pula tawadhu dari jenis makanan. Jangan sampai kita bangga-banggaan dengan makanan-makanan yang wah. Ya, berbangga karena makanannya mewah, berbangga karena makanannya ya apa namanya nggak ada yang memilikinya. Ya. Nah, ini nggak boleh ya akhi. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Imam subhanallah saya lupa ya, bahwa Rasulullah SAW sabda, Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku supaya kalian tawadhu, ya, agar seseorang tidak berbangga atas orang lain, ya, dan seseorang tidak menzolimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersombong itu. Ya. Nah, lihat. Demikian pula ya, kita jangan sampai makannya hanya dengan orang-orang kaya, orang-orang yang punya ya kedudukan, biar kelihatan wah. Lah, Rasulullah SAW justru makannya bersama orang-orang fakir miskin. Ya, menunjukkan akan ketawaduan ya. Makanya dalam makanan pun juga kita harus tawadhu. Ya, jangan kita ingin bangga-banggaan dengan mewahnya makanan. Ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam ya, akhi. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih kepada kita ya hadiah misalnya, dan makanannya Masya Allah mewah ya atau mahal, ya alhamdulillah. Tapi kalau bisa jangan kemudian kita bangga-banggain tuh dengan cara dipoto, kemudian di-share. Kadang ada orang yang kerjaannya begitu. Ya, ada orang kerjaannya di Instagram ataupun di media sosial ya, hanya berbangga-bangga dengan makanan doang. Ya. Kecuali kalau memang misalnya dia memfoto kemudian men-share ke teman-temannya ya dalam rangka mengundang, ayo kita makan di rumah yuk. Ya, saya dikasih makanan yang enak nih. Ya. Masya Allah. Al-adabut tasi, adab yang ke-9. Isyrakul jar fi ta'am, mengikut sertakan tetangga kita dalam makanan. Itu dengan cara kita mengirimkan kepada mereka sebagian yang sudah kita masak. Supaya apa? Supaya tetangga tidak hanya mencium ya harumnya masakan kita aja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza tabakha ahadukum qidran falyukthir maraqaha thumma yunawil jarahu minha. Apabila salah seorang dari kalian memasak, ya, hendaklah diperbanyak kuahnya. Kemudian sebagiannya hendaknya dikirim ke tetangganya. Masya Allah, ya, dikeluarkan Imam Tabrani dan yang lainnya. Dan dalam hadis lain, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syah. Janganlah ya kalian itu di dalam bertetangga jangan sampai menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Walaupun cuma kikil kambing. Ya, kamu berikan kepada tetanggamu itu, Masya Allah. Dikatakan Bukhari dan Muslim. Ya. Makanya akhi, kalau kita masak dan masakan kita tercium sama tetangga baunya, Masya Allah. Ya kita usahakan kita bagi. Apalagi kalau ternyata tetangga kita miskin. Kalau tetangga kita miskin, ya usahakan. Kalau bisa kita undang, ayo kita makan di rumah kita aja, Masya Allah. Ya. Al-adabul ashir, adab yang ke-10. Sina'atut ta'am lil ikhwan walin nas. Membuat makanan untuk teman-teman, untuk ya manusia, untuk orang-orang. Ya, karena sesungguhnya ya ikhwah, memberi makan orang lain itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa kunu ikhwanan kama amarakum Allah. Dalam satu ayat yang lain, afshus salam wa at'imut ta'am ya wa atibul kalam wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, sebarkan salam, berilah makan, ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, dan salatlah di waktu malam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Ya akhi, ya. Kalau kita, Masya Allah, merasa senang sekali kalau kita bikin masak buat ya teman-teman kita, orang-orang miskin, fakir miskin.
Ini wallahi ya akhi, ini sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab-adab ya sebelum makan kata beliau. Nah, adab yang ke-11, al-adabul hadi asyar, adamul israf. Tidak berlebih-lebihan. Kadang ya kita lihat ada orang yang kalau masak itu ya sebetulnya kalau dia masak dengan 2 atau 3 rupa aja udah cukup, nggak terlalu banyak. Ada orang kalau masak itu wah ada kambing, ada kari, ada ini, ada itu, ada ini, ada ini, wah ada semuanya. Pas makan kelebihannya banyak. Nah, setelah itu dibuang. Allah ya akhi, ini perkara yang tidak benar. Ya kalau kita masak makanan dan banyak kelebihannya, udah langsung kita kirimkan ke fakir miskin itu lebih baik. Tapi masaklah ya dengan yang cukup buat kita dan keluarga. Allah mengatakan wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Itu adab kata beliau sebelum makan. Sekarang kita bahas yaitu adab athna'il akal. Itu adab ketika sedang makan. Apa aja? Itu al-adabul awal, al-ijtima' wa takthirul aidi 'ala ta'am. Makannya berjamaah. Kalau orang Sunda nyebutnya papahare. Dan memperbanyak tangan di makanan. Ya, sebagai dalam hadis, ijtami'u 'ala ta'amikum wadhkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fih. Berjamaahlah untuk makan kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberkahi untuk kalian padanya. Dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ya. Kayak akhi, kalau kita ingin makanan kita lebih berkah, dan sudah kita sebutkan juga dalam hadisnya yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa makanan yang paling berkah itu apa? Maka thurat fihil ayadi, yaitu yang paling banyak tangannya di situ. Ya, jadi kalau makan kita berjamaah, makannya kita bareng-bareng, yang dalam satu nampan, maka itu Masya Allah, berkah. Ya. Al-adabu tsani, adab yang kedua. Ghuslul yad qabla ta'am, sebelum makan cuci tangan. Ya. Karena demikian itu yang dilakukan oleh salafus saleh. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin menyebutkan ya, bahwa kebiasaan salafus saleh itu begitu. Ya, sampai makanan tangan kita entah megang apa langsung makan begitu aja. Alhamdulillah. Al-adabus tsalits, adab yang ketiga. Intidharut ta'am as-sakhin hatta yabrud. Makanan yang masih panas jangan langsung dimakan. Biarkan dulu sampai agak dingin. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis begitu. Dan Nabi mengatakan innahu a'dham lil barakah. Itu lebih besar berkahnya di sisi Allah. Ya. Sebagian ikhwah itu mereka malah mengatakan saya suka kalau lagi masih panas tuh. Makanya dia makan masih panas-panas. Padahal secara kesehatan juga kurang bagus. Secara syariat juga nggak bagus. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menyuruh ya kalau masih panas, masih ngebul gitu ya, ditunggu kata Rasulullah SAW sampai apa? Sampai agak dingin, ya. Walaupun masih hangat tapi agak dingin. Kenapa kata Nabi SAW? Karena itu lebih besar berkahnya, masya Allah. Jadi barokahnya itu pas saat mau ya udah mulai dingin, ya. Al-adabur rabi, adab yang keempat, adamu tahqirat ta'am. Jangan
menganggap remeh makanan. Alah, ini kok makanan diremehkan hanya karena makanannya murahan misalnya. Ya, karena dia gayanya, wah, makanannya harus mahal, mewah. Kalau makanannya murahan, ya cuma tahu tempe. Tapi alhamdulillah ya, kalau orang Indonesia kayaknya lebih senang makanan-makanan yang ya pedesaan. Ya, orang Indonesia ini kalau makanan keju terus ini terus kayaknya wah lebih senang makannya apa yang gorengan. Ya, walaupun tentunya kita tetap berusaha mencari yang lebih sehat. Ya. Yang jelas di akhir kita tidak boleh meremehkan makanan, nggak boleh. Kalau kita diundang oleh oleh teman kita, saudara kita untuk makan, ternyata yang disediakan cuma kikil, udah nggak usah remehkan. Ya Nabi SAW begitu. Jangan meremehkan makanan. Al-adabul khamis, adab yang kelima, alla ya'ibat ta'am, jangan mencela makanan, nggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata disebutkan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kana la ya'ibu ta'aman qat idza ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Nabi tidak pernah mencela makanan sedikit pun juga. Kalau beliau mau, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau tinggalkan. Dah selesai. Ya. Kalau kita nggak suka, ya udah nggak usah nyari nyaci-nyaci. Apaan sih itu makanan enak banget, gini nggak boleh, nggak boleh. Karena pasti yang masaknya sakit hati nanti. Iya. Nggak boleh menyakiti hati seseorang pun. Ya kalau kamu memang nggak suka, ya udah, ya nggak usah dimakan, nggak perlu. Begitu adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luhur ya. Al-adabus sadis, adab yang keenam. Jangan lupa untuk mengingat Allah saat makan. Ya, karena supaya apa? Ya, supaya setan tidak ikut-ikutan makan bersama kita ya. Kan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa setan itu bersekutu dan berusaha untuk bersekutu pada setiap urusan kita itu. Disebutkan dalam hadis, apabila seseorang dari kalian masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah, maka setan akan mengatakan, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Kalau dia makan dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun dia mengatakan, malam ini aku bisa mendapatkan makan malam. Ya, Masya Allah. Hati-hati. Gara-gara kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi setan ikut makan bersama kita. Iya. Ya akhi, mengingat Allah itu adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab yang ketujuh, at-tasmiyah awwalut ta'am. Membaca bismillah. Ini sebetulnya penjelasan yang keenam. Ya, bahwa zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu sebelum makan kita baca bismillah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda kepada anak kecil, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Rahul Bukhari wa Muslim. Hai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan kamu, dan makanlah dari yang dekat-dekat saja dulu. Ini kalau makanannya sama ya. Tapi kalau makannya bermacam-macam ya nggak masalah. Iya. Tapi kalau makanannya sama ya udah, makannya dari yang dekat-dekat dulu. Iya. Dan kalau kita lupa baca bismillah, Nabi SAW memberikan bimbingan. Kata Rasulullah, fa'in nasiya fi awalihi, kalau ia lupa baca bismillah di awalnya, ucapkan bismillahi awalahu wa akhirah. Ya, baca bismillahi awalahu wa akhirah. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyakum.
Dan baca bismillah itu manfaatnya besar. Ya, terutama ya karena ketika kita baca bismillah sebelum makan, itu artinya kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, bisa jadi dalam makanan itu ada penyakit. Kita tidak melihat ada virus atau ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Ya, ketika kita makan, tahu-tahu masuk itu penyakit itu ke dalam tubuh kita. Tapi dengan baca bismillah, dengan tentunya ya baca bismillah dengan sebenar-benar permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan itu ya tidak berpengaruh. Allah bantu. Ya. Dengan kita baca bismillah, Allah bantu ya perut kita untuk mencerna makanan dengan baik. Itu untuk kebaikan diri kita, Masya Allah. Makanya jangan lupa ya, kita ucapkan bismillah. Boleh nggak ditambahan dengan ar-Rahmanir-Rahim? Tidak. Karena itu tidak pernah dianjurkan Rasulullah SAW. Ya cukup kita ucapkan bismillah saja. Ya. Adab yang ke-8. Alla yasta'jil al-mar'u fi bad'il aqli. Jangan tergesa-gesa dalam memulai makan. Ya. Artinya kata beliau, fayam bagi Allah yabda al-insan bimad yadihi ila tu'am qabla al-hadirin. Ya, jangan sampai dia yang langsung tangannya langsung ambil sebelum yang lainnya. Maka yang seperti ini menunjukkan kepada rakus, sifat rakus ya. Ya. Al-adabut tasi, adab yang ke-9. Kalau ada buah-buahan, maka yang bagus mulai dulu dari buah-buahan. Kalau di kita kan enggak, justru malah ya buah-buahannya setelah makan. Katanya cuci mulut. Kita katakan ini justru enggak bagus. Yang benar itu makan buah sebelum makan, saudaraku. Ya. Ini istinbat yang diambil oleh para ulama dalam firman Allah, itu dalam surat Al-Waqiah ayat 20 sampai 21. Allah mengatakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Itu ketika Allah menyebutkan tentang penduduk surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Allah menyebutkan buah dulu. Ya, baru setelah itu daging. Jangan kebalik. Ya, kalau kita kebalik, makan dulu, baru buah. Ya, subhanallah. Ya, saya pernah belajar kepada Abu Muhammad bahwa ternyata makan buah setelah makan itu sangat tidak bagus. Ya. Yang paling bagus kata Ibnu Qayyim, ya sebelum makan itu apa? Makan semangka atau melon. Itu setengah jam sebelum makan tuh memperbagus pencernaan. Ya. Jadi saudaraku sekalian, yang bagus adalah makan buah dulu. Baru kemudian ya setelah itu makan. Jadi jangan langsung habis makan buah langsung makan, nggak bagus. Jeda dulu. Ya, sedikit baru kemudian kita makan. Al-adabul asyir, adab yang ke-10, al-aqlu bil yadil yumna. Makan dengan tangan kanan. Sebagaimana disebut dalam hadis, idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza syariba falyashrab bi yaminih fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi. Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanan. Apabila seseorang minum, hendaklah ia minum dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Tuh. Ya. Dan subhanallah, akhi, yang ini banyak dilupakan oleh kita. Saya lihat sendiri, saya waktu umroh atau bahkan haji, ya, banyak jemaah-jemaah haji Indonesia makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri.
nggak memperdulikan mana kanan, mana kiri, sudah nggak mempeduli, udah. Padahal kata Rasulullah SAW, yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Ya, biasakan itu, biasakan. Dan jangan biasakan anak-anak kita makan dan minum dengan tangan kiri. Segera tegur. Ya, kalau anak kita makan pakai tangan kiri, segera tegur. Ya. Al-adabul hadi asyar. Adab yang ke-11. Al-aqlu bi thalathati asabi. Makan dengan 3 jari. Nah, segini. Kalau memang makanannya apa? Padat. Ya, kalau makan bubur ya susah, kalau 3 jari. Ya. Sebutkan dalam hadis kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari dan menjilat jari tersebut sebelum dihapus dengan sapu tangan. Masya Allah, ini ada 2 sunnah nih. Yang pertama makan dengan 3 jari. Yang kedua setelah makan dijilat tuh. Ya. Dan ini Masya Allah banyak orang tinggalkan sunnah ini. Menjilat jari setelah makan. Padahal itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan malu untuk dikatakan jorok, jangan. Ada pernah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan kemudian kurmanya jatuh, kemudian diambil sama sahabat itu lalu ditertawakan orang-orang. Maka sahabat ini mengatakan, apakah aku akan tinggalkan sunnah Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW menyuruh kalau makanan jatuh supaya diambil, dibersihkan dan dimakan. Masya Allah. Kita juga jangan kita tinggalkan sunnah menjilat jari ini gara-gara orang ya merasa jijik atau ditertawakan dan yang lainnya. Jangan ya akhi, karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-adabu tsani asyar. Adab yang ke-12. Al-aqlu mimma yalih, makan dari yang dekat-dekat dulu. Ya, ini kalau makanannya sama karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan mereka makannya itu tunggal, satu jenis saja. Ya, paling banyak dua jenis. Makanya penyakitnya juga nggak banyak. Beda dengan kita ya, dalam satu hidangan berbagai macam itu ada tuh. Ada satenya, ada tempenya, ada ikannya, ada telurnya, ada dagingnya, ada kerupuknya, ada Masya Allah ramai. Maka kalau memang bermacam-macam seperti itu kita ingin mengambil karena itu ada di tengah ya udah kita ambil aja nggak masalah. Ya kalau misalnya ramai kemudian ada orang mengatakan kamu makannya yang dekat-dekat aja. Atau tahu ya yang dekat di kita cuma sambal. Ya nggak mungkin lah seperti itu. Maka ya kita bawa kepada kebiasaan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Ya beliau dan para sahabatnya seringnya kalau makan tuh satu jenis saja. Sehingga makannya dari pinggir-pinggir, sunnahnya begitu. Iya. Faedah adab yang ke-13. Al-aqlu min jawanibi al-qas'ah wa laysa min wasatiha. Ya, kalau kita makan berjamaah satu nampan, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya itu. Kecuali kalau untuk mengambil lauk yang ada di tengah, apa-apa. Ya. Karena disebutkan dalam hadis kulu fil qas'ati min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Makanlah kata Rasulullah SAW ya di piring yang gede itu dari pinggir-pinggirnya dan jangan makan langsung dari tengahnya karena keberkahan itu turun di tengahnya. Masya Allah. Al-adabur rabi, adab yang keempat, tajwidul mudh, memperbagus
Ya, ketika kita mencerna dengan gigi kita, mengunyah, jangan tergesa-gesa dalam mengunyah, kata beliau. Ya, supaya apa? Supaya ini untuk kesehatan lambung juga. Kecuali kalau antum nggak punya gigi. Ya, gimana lagi? Al-adabul khamis asyar. Tasghirul luqmah. Suapan yang kita masukkan ke mulut kita jangan gede-gede. Ya, secukupnya aja. Adab selanjutnya yang ke-16, adabul isra' fil akal, jangan tergesa-gesa dalam makan. Ya langsung ya dimasuk-masukkan semua. Ya seperti dalam perlombaan itu sebetulnya nggak sehat banget, saudara. Antum makan sebanyak-banyaknya, langsung makan dok 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 dok. Walau kasihan itu menzolimi diri sendiri, itu menzolimi lambung, sangat tidak bagus sekali. Adab yang ke-17, al-hadar min asya'il mu'diyah fi ta'am. Jauhi ya makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita. Ya, contoh misalnya kalau ada kita beli ikan, kita tahu ikan itu dikasih pengawet, dan pengawet itu bisa merusak tubuh kita, tentu nggak bagus. Atau misalnya kita beli bakso dan tahu baksonya ternyata mengandung borat. Yang namanya borat kan buat pengawet mayat. Ya. Atau kita makan kerupuk, ternyata kerupuknya ada pewarnanya. Dan namanya pewarna itu kan dari kimia, dan itu bisa merusak tubuh kita. Ya. Nah, kita pilih makanan-makanan yang tidak mengandung ya zat-zat yang berbahaya. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Ya. Demikian. Al-adabul tsamin asyar, adab yang ke-18, adamul julus muttaqian, tidak makan sambil bertelekan, seperti hanya para raja begini telekan. Ya, telekan begini makan. Ya. Itu enggak bagus, akhi, karena itu adalah merupakan cara makan orang-orang yang sombong. Ya. Rasulullah sabda, la akul wa ana muttaqi, aku tidak mau makan sambil bertelekan seperti itu. Al-adabut tasi asyar, adab yang ke-19. Adamul akal mumbatihan ala batni. Ya. Tidak boleh makan dalam keadaan ia mumbatihan ala batni, dalam keadaan perut dia tidur di atas perutnya itu. Karena demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dalam riwayat Abu Daud. Al-adabul ashrun ijtinabu kulli ma yudil al-akilin, menjauhi semua yang bisa menyakiti orang yang sedang makan. Ya, contoh misalnya mengeluarkan ingus saat makan. Ya. Akhirnya orang jadi jijik. Ya, ini sangat tidak bagus. Ya. Adab yang ke-21, adamun nadhar fil jalisin. Jangan dilihatin orang lagi makan. Ya, kita lagi makan ini bareng-bareng, kita ngeliatin orang lagi makan, satu-satu dilihatin. Karena itu nggak bagus. Ya. Itu tidak menjaga perasaan namanya. Adab yang ke-22. Ya, kata beliau, dhamu syafatain indal akal. Ya, ketika makan itu ya berusaha untuk menjaga mulut kita jangan sampai keluar dari mulut kita kayak apa kalau makan akhirnya keluar air liur dan yang lainnya. Makanya beliau mengatakan lebih baik ya makannya itu bibirnya sambil ditutup. Ya. Tapi kalau kita sendirian ya nggak masalah.
Tapi kalau dikhawatirkan ya kalau makan akhirnya pada keluar air liurnya, ya orang jadi jijik dan yang lainnya, itu nggak bagus kata beliau. Adab yang ke-23, adabul qiran baina tamratain, kalau kita makan kurma bersama-sama, jangan langsung ngambil dua, ya, kecuali dengan izin mereka. Rasulullah bersabda, man akala ma'aqamin tamran fala yaqrin illa an ya'danu lahu. Siapa yang makan bersama suatu kaum, ya, yaitu kurma, jangan ia langsung ambil dua, kecuali kalau mereka mengizinkan. Jadi kalau misalnya kita lagi makan kurma bersama-sama berjamaah atau makan gorengan berjamaah, jangan langsung ambil dua, ya akhi. Ya, terkadang ada orang begitu, kelihatan serakah, langsung ambil dua, sat. Ya, nggak boleh kata Rasulullah SAW, kecuali kalau diizinkan oleh teman-teman. Dia minta izin dulu, harus. Adab yang ke-24, raf'ut ta'am as-saqit 'alal ard. Kalau ada makanan yang jatuh, ambil. Kecuali kalau jatuhnya ke comberan. Kalau jatuhnya ke tanah, ambil. Ambil, bersihkan, makan. Ya, banyak di zaman sekarang itu dianggap itu menjijikkan. La ilaha illallah. Ini jelas ya akhi, bertabrakan dengan hadyur Rasul, petunjuk Rasulullah SAW. Beliau bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal yakulha wa la yad'ha li syaitan. Apabila ya suapan kalian jatuh, hendaklah ia ambil dan bersihkan, lalu makan. Jangan dibiarkan untuk setan, kata Rasulullah SAW. Ya, wal yuskit ahadukum as-sohbah, dan bersihkan piringnya itu dengan tangan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak tahu keberkahan di makanan kalian adanya di mana. Masya Allah. Ini juga termasuk sunnah Nabi yang hilang nih di zaman sekarang, bahkan dianggap jijik. Itu makanan kalau jatuh dibiarkan. Ya. Bahkan terkadang ketika seorang anak makanannya jatuh diambil sama anak, ibunya juga blow on. Jijik, udah buang aja, buang. Ya. Ibu yang pintar dan cerdas, paham ilmu, bilang ambil lagi nak, bersihkan kotorannya itu, makan. Karena itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya, itu baru benar. Nah, demikian pula ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan apa? Yaitu menjilat piring. Jadi piringnya itu kita bersihkan dengan tangan. Ya. Nah ini juga di zaman sekarang dianggap jijik. Itu orang kok rakus banget. Sekalian aja tuh makan piringnya. La ilaha illallah, kita katakan ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-adabul khamis wal ishrun, adab yang ke-25, adamu khaltil qishr wan nawa bit ta'am. Jangan mencampurkan antara al-qishr wan nawa bit ta'am, ya, biji dengan cangkang, demikian pula dengan buahnya. Dalam satu makanan dicampur semua. Ada orang makan kurma, bijinya dimasukin lagi, dicampur dengan yang kurma-kurma yang lain. Kan orang jadi jijik, nggak bagus. Iya. Atau misalnya kita makan semangka, terus makan, kita campur lagi dengan semangka yang masih bagus, nggak bagus itu ya. Iya. Itu perkara yang sangat tidak disukai dalam negeri, dalam agama kita. Ya. Kemudian idza waqa'a dzubab fil ina, gimana kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu. Apabila lalat jatuh kepada minuman seseorang dari kalian, hendaklah dicelupkan tuh lalat. Kemudian buang. Ya, lalu minum. Kenapa? Karena fi ahadi janahi da'an wa fil akhir dawaan, karena salah satu sayap ya lalat itu mengandung racun dan sayap yang lainnya mengandung penawar. Dalam satu riwayat yang lain bahwa biasanya lalat itu akan mendahulukan ketika jatuh itu sayap yang mengandung racun. Ya, makanya disuruh oleh Nabi ditenggelamkan semuanya. Supaya apa? Supaya racun lalat itu ditawarkan oleh penawarnya yang ada di sayap yang lainnya. Subhanallah. Ini mukjizat Rasul ya. Yang baru ya ternyata para peneliti, para ilmuwan membenarkan itu setelah mereka melakukan penelitian. Al-adabus sabi wal ishrun, adab yang ke-27. Ini adab khusus untuk suami istri, yaitu menyuapin istri. Suami nyuapin istri. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW ya, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Engkau tidaklah berinfak suatu nafkah pun yang engkau berharap padanya wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kamu akan diberikan pahala padanya sampai yang kamu suapkan pada mulut istrimu. Iya. Masya Allah, ini sunnah yang banyak hilang. Itu suami nyuapin istri. Adab yang ke-28. An yuqdimal insanu ta'am lil jalisin. Ya, kalau kita makan berjamaah ya, maka kita menawarkan, ayo kita makan. Ya, kalau di situ ada hadirin. Ya. Adab yang selanjutnya an yad'wal hadirin lil akal. Ini sudah kita sebutkan tadi, yaitu mengundang para hadirin untuk makan bersama. Adab yang ke-30 al-itar, yaitu makan dengan jumlah ganjil. Ya. Al-isar, maaf, bukan al-itar, saya salah lihat saya. Al-isar itu lebih mementingkan hadirin daripada dirinya sendiri. Artinya ya, ketika kita makan jangan mementingkan diri kita nih. Ya, kita makan, wah orang lain bodo amat. Yang benar adalah pentingkan mereka dulu, silakan. Karena Allah memuji demikian dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan saudara-saudaranya, teman-temannya, walaupun mereka sendiri butuh. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Kemudian adamul ifrat fil akal, jangan berlebihan kalau makan. Sebutkan dalam hadis al-mu'min ya'kul fi ma'yin wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'a. Mukmin itu makannya dengan 1 usus. Sedangkan orang kafir itu makannya dengan 7 usus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang kafir itu rakus makan. Iya. Mukmin itu nggak begitu. Kalau makan itu secukupnya aja, dan Rasulullah sudah memberikan kepada kita ajaran. Ya, kalau kita mau makan maka 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Itu ya maksudnya ya begitu. Kita makannya itu 1/3 dibagi 3 tuh perut kita. Ya nggak kayak seperti orang, Ustaz, alhamdulillah saya bagi 1/3. Ya 1/3 Indomie, 1/3 mie ayam, 1/3 bakso. Ya, la ilaha illallah. Ini nggak benar tentunya, saudaraku sekalian. Ya, karena sudah kita jelaskan ya bahwasannya perut adalah bencana yang paling buruk untuk dipenuhi. Ya.
Adab yang ke-32 la'kus sahbah, yaitu menjilat piring. Ya, dengan tangan kita. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya wal yuslit ahadukum as-sahbah, yaitu dengan di tangan kita ya kita jilat begitu. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akhi. Nggak usah merasa jijik. Ya. Al-adabu tsalits wa tsalatsun, adab yang ke-33, la'qul asabi, menjilat jari jemari. Ini juga sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Ya. Sebutkan dalam hadis juga Nabi SAW apabila ia telah selesai makan, la'iqu asabi'ahu tsalats, beliau menjilat 3 jarinya itu. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang dari kalian telah makan, jangan langsung dibersihkan dengan mindil, itu sapu tangan. Jangan. Hendaklah ia menjilatnya atau dijilatkan sama temannya. Wah, ini yang lebih ngeri ini. Ya, akhi, tolong dong dilihat jilatin. Ya, jari saya. Ya, kalau teman kita yang merasa nggak mau, ya udah, mau sama maksa. Ya, jangan juga kita langsung mengatakan, kamu nggak suka sunnah Rasul ya. Ya, udah jilat sama kita sendiri aja. Ya. Al-adabur rabi' wa tsalatsun, adamu masyil yad bil khubz wa nahwihi. Jangan membersihkan tangan dengan roti. Ya, habis selesai makan mau ngebersihin tangan pakai roti, nggak bener. Roti buat dimakan, bukan buat jadi selampe. Ya. Masya Allah. Sekarang kita masuk kepada adab atau bagian yang ketiga, itu adab setelah selesai makan. Masya Allah, makan aja ya adabnya banyak banget. Demikian memang ya akhi. Ya, Islam memang luar biasa sekali. Masalah makan aja sangat diperhatikan oleh Islam. Al-adabul awal, adab yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dengan berdoa. Allah Rasulullah SAW ya mengajarkan kita beberapa doa. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW apabila telah makan atau minum mengatakan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Demikian dalam hadis Nabi SAW ya, apabila telah makan mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana ghairu makfiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya. Juga disebutkan dalam hadis Rasulullah apabila telah makan, beliau mengucapkan Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa agnaita wa aqnait. Ya hadaita wa jtabaita Allahumma falakal hamdu ala ma a'tait. Ya. Juga Rasulullah SAW mengatakan man akala ta'aman, siapa yang telah selesai makan kemudian mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau habis makan jangan lupa mengucapkan ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita ucapkan doa ini, kata Rasulullah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Udah kenyang, diampuni dosa lagi. Luar biasa sekali agama kita ini ya ikhwah. Waman labisa thawban, juga kalau dia memakai pakaian, ucapkan ini. Ya, kalau dia sudah pakai pakaian, ucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghafira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, pakai baju bisa mengampuni dosa, bisa. Pakai baju bisa menggugurkan dosa, bisa. Kok bisa? Syaratnya itu setelah pakai baju kita ucapkan doa tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadza
Ya warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Makan bisa ngugurin dosa, bisa. Tapi syaratnya itu. Ya, setelah makan kita ucapkan doa tadi. Masya Allah. Subhanallah. Ya akhi, Allah cinta kepada hamba yang memuji Allah bila dia telah makan. Sebutkan dalam hadis, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aqlah fayahmadu 'alaiha aw yashrabu syurbah fayahmadu 'alaiha. Ya rawahu Muslim. Allah itu ridho kepada seorang hamba yang tidaklah ia makan ya satu suap pun lalu ia memuji Allah. Tidaklah ia minum seteguk pun kecuali ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Adab yang kedua, akhi, kalau kita habis makan berjamaah diundang orang, doakan. Jangan lupa doakan orang yang mengundang kita. Ya. Karena disebutkan dalam hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, belum dia berterima kasih kepada Allah. Ya Rasulullah SAW biasanya kalau diundang makan, setelah selesai makan Rasulullah sabda apa? Akala ta'amakum al-abrar, wa sallat alaikumul malaikah, wa aftara indakumus saimun. Dan juga Nabi SAW ya, apabila berbuka puasa, ya mengucapkan demikian. Kalau bersama teman-teman para sahabat yang lain. Dalam satu ayat yang lain Rasul mendoakan Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, beri makan orang yang memberi kami makan. Ya, dan berikan minum kepada orang yang memberikan kami minuman. Masya Allah. Ya. Kemudian akhi, al-adabul tsalis, adab yang ketiga. Ghuslul fam wal madmadah ba'da ta'am. Jangan lupa mencuci ya mulut juga. Cuci mulut pakai buah bukan. Kalau orang Indonesia nyebutnya ya habis makan buah cuci mulut. Enggak, mencuci dengan air, dengan cara berkumur-kumur. Ya. Sebutkan dalam hadis Suwaid bin An-Nu'man, ia berkata kharajna ma'a Rasulullah SAW ila Khaybar falamma kana bis-sahba da'a bi ta'amin ya fama ati illa bisawiqin fa akalna faqama ila shalah fatamadmada wa madmadna. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dari Suwaid bin Nu'man, bahwa kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaybar. Ketika kami telah sampai di sebuah tempat yang bernama Sahaba, beliau meminta makanan. Maka kami mendatangkan sawik, makanan sawik, lalu kami makan. Lalu beliau pun segera bangkit menuju sholat dan beliau pun berkumur-kumur, maka kami pun berkumur-kumur. Iya. Kemudian al-adabur rabi, adab yang keempat, membersihkan gigi habis makan. Ya. Dengan siwak ataupun yang lainnya. Wa dzalika bi izalati fadalatit ta'am wal baqiyah bainal asnam. Ya, untuk membersihkan makanan-makanan yang tersisa di sela-sela gigi. Yang sampai habis makan kelihatan pas kita ketawa, ya, ada yang nyempil. Bersihkan itu. Al-adabul khamis, adab yang kelima, ghuslul yadain, cuci tangan habis makan tuh. Ya. Sebutkan dalam hadis man bata wa fi yadihi ghamrun wa lam yaksilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tidur dalam keadaan tangannya itu masih bau makanan, lalu ia disengat sesuatu oleh binatang, maka jangan ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, Masya Allah, saudaraku sekalian. Ada selanjutnya yaitu sikat gigi. Yang lebih bagus lagi bersiwak. Ya, karena itu mengharumkan kembali mulut kita. Ya, apalagi kalau kita habis makan yang makanan itu kalau habis dimakan bau, ya, bau bawang atau bau busuk dan yang lainnya. Ada al-adabus sabi, adab yang ketujuh, adamu italatil julus ba'da ta'am, jangan lama-lama duduk setelah makan.
Kalau kita diundang orang di rumahnya, jangan setelah makan lama-lamaan duduk. Ya, nggak bagus. Allah mengatakan fa'idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah makan, hendaklah kalian bertebaran sana. Jadi kalau kita diundang makan orang, habis makan jangan duduk-duduk di situ ngobrol-ngobrol dan yang lainnya. Jangan. Segera kita pergi habis makan itu selesai. Ya. Adab yang ke-8, kalau habis makan daging unta, jangan lupa berwudu. Ya. Karena Nabi bersabda, tawadda'u min luhumil ibil. Berwudulah dari makan daging unta. Wala tatawadda'u min luhumil ghanam, dan tidak perlu berwudu dari makan daging kambing. Wasallu fi marabidil ghanam, dan salatlah di kandang kambing. Wala tusallu fi mabarikil ibil, dan jangan salat di kandang unta. Masya Allah. Siapa di antara kita yang pernah salat di kandang kambing? Ya, ternyata Nabi menganjurkan. Ini sunnah yang hilang di zaman sekarang. Ya. Adab yang ke-9, ada muhamli syai'in minhu. Jangan mengambil makanan buat dibawa pulang kecuali dengan izinnya. Kalau kita diundang makan, karena ada makanan enak dimasukin ke plastik. Ya, diumpetin, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau memang pemiliknya mengizinkan, silakan aja. Adab yang ke-10, adamun naum ba'dal akli mubasyaratan. Jangan tidur langsung setelah makan, kata beliau. Kenapa? Ini nggak bagus banget. Ya. Makanya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab adab, kalau habis makan kita jalan-jalan dulu. Itu lebih bagus. Ya. Dan juga lebih sehat untuk diri kita. Jangan habis makan langsung tidur. Ini kebiasaan banyak di antara kita begitu, apalagi kalau makan malam jam 10, yang nungguin orang makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng, langsung tidur. Kita katakan, ya akhi, ini nggak bagus banget. Ya. Kemudian ada adab-adab yang berhubungan seputar makanan. Di antaranya jangan makan bawang, ya, mentah-mentah sebelum sholat. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akala sauban au basalan falyatazilna wal ya'tazil masjidana wal yaqut fi baiti. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami dan menjauhi masjid kami. Hendaklah ia di rumah saja sholatnya. Tapi jangan sampai itu jadi alasan, biar sholat di rumah, kemudian makan bawang putih. Kita katakan nggak benar ini. Iya. Nah, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena sebenarnya dalam satu ayat yang lain, ternyata malaikat juga merasa terganggu. Rasulullah bersabda, fa'innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena para malaikat juga merasa terganggu, kata Rasulullah SAW. Kemudian adamul akal fit thariq, jangan makan di tengah jalan. Ya, jangan makan di jalan. Nggak boleh makan di jalan, orang berlalu lalang, nggak boleh. Kadang kita ngomongnya gitu, ya, nanti makannya di jalan aja. Kita katakan makan di restoran, akhi. Ya, jangan makan di jalan. Ya, makan di tempat yang benar. Nah, ini saudaraku sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, kita buka tanya jawab. Nah, silakan 3 pertanyaan saja. Saya akan bacakan karena waktunya sudah 11:30. Bagaimana apabila tidak menggunakan celak dengan ismit, Ustadz? Boleh enggak apa-apa. Ya. Tapi yang Nabi sangat anjurkan itu ismit. Yang sangat Nabi anjurkan ismit, kenapa? Karena tentunya kita bercelak itu tujuannya bukan sebatas untuk mempercantik diri. Ya, karena sebagian perempuan begitu. Pakai celak itu biar kelihatan cantik.
Ini dengan niatnya seperti itu bisa dosa dia. Tapi tujuannya adalah pakai celak itu yang ismit. Kenapa? Karena itu bagus buat mata kita. Nabi sendiri memberikan kepada kita ya keistimewaannya bahwa celak itu ismit itu bisa membersihkan pandangan, bisa menumbuhkan, kan kalau ada manfaatnya bagus. Ya, kalau nggak ada manfaatnya apa-apa, bahkan misalnya bahaya untuk mata kita, buat apa? Ya. Menyambut Ramadan dan berkaitan dengan makan, mana yang lebih afdal, memberi makan atau memberi sembako, Ustadz? Sama aja. Mau beli sembako, memberi makan, silakan, nggak apa-apa. Cuma mana yang lebih dibutuhkan itu lebih baik. Kalau kita cuma ngasih makanan doang, sementara kalau dikasih sembako, di situ ada gulanya, ada ininya, semua yang sifatnya dibutuhkan, itu tentu lebih bagus lagi, akhi. Ya. Ya. Sementara memberikan sembako bisa dimakan untuk beberapa hari. Mana yang lebih? Ya jelas, kalau untuk beberapa hari lebih utama daripada sebatas memberikan makanan untuk sekali makan doang. Ya, jelas. Kalau begitu lebih utama memberikan sembako kalau keadaannya seperti itu. Ya. Bagaimana jika kita dipaksa untuk mengucapkan janji padahal kita tidak bermaksud menjanjikan itu? Nah, Allah mengatakan apa? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menyiksa kalian disebabkan oleh janji-janji bilagh, sebatas lagun, main-main. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala itu artinya kalau dia tidak ada niat untuk berjanji, Allah tidak akan nilai itu. Tapi yang Allah lihat itu adalah yang benar-benar diniatkan dalam hati. Kalau ada orang maksa, kamu harus janji ya, pokoknya kamu harus janji deh, kamu dipaksa-paksa kita harus janji. Ya. Maka ketika kita mengatakan ya udah deh saya janji. Nah, ketika kita ngomong gitu, niat kita apa? Kalau niat kita juga menyatakan ya, dan kita juga mengatakan demikian, saya berjanji, hati kita juga mengatakan demikian, maka pada waktu wajib melaksanakan. Ya. Padahal kita tidak bermaksud menjanjikan hal tersebut, dalam hal ini adalah komisi, sampai kemudian di hari dia memaksa kita berjanji, merasa haknya tidak dipenuhi dari janji yang dipaksa, merasa dizolimi, kata kita dianggap berhutang pada dia, padahal kita tidak merasa berjanji, itu gimana? Ini orang zalim. Ini orang peminta-minta. Udah minta komisi. Minta komisi dalam Islam itu termasuk minta-minta ya. Dan minta-minta itu haram dalam Islam ya. Iya. Bilang ke dia, ya udah saya kasih sama kamu dan buat kamu neraka. Loh kok bisa begitu? Iya. Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis bahwa minta-minta itu haram. Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat Qabisah namanya, Qabisah, innal mas'alata la tahilu illa li ahadi salata. Minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang saja. Yang pertama orang yang menanggung beban untuk mendamaikan 2 kabilah yang berperang. Yang kedua orang yang ludes, bangkrut, ludes hartanya. Yang ketiga orang yang sangat miskin dan disaksikan 3 orang yang adil bahwa dia memang miskin. Wa masih wadzalika ya Qabisah. Adapun untuk selain itu hai Qabisah, fasuhtun yakulu sahibu suhta. Maka itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Kamu ini bukan orang miskin. Terus kamu minta maksa-maksa saya untuk ngasih komisi. Iya. Apa kamu tidak takut yang kamu makan itu api neraka buat kamu? Kasih nasihat begitu. Biar dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bayi baru lahir apa wajib bercelak, Ustaz? Ya, siapa yang bilang mengatakan bercelak itu wajib? Tolong dengarkan baik-baik kajian kita ini, ya, bahwa bercelak itu tidak wajib.
Sunnah saja. Kalau bayi apakah mau dikasih celak? Ya silahkan aja, nggak masalah. Ingat, bercelak itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Bolehkah akhwat pakai celak, Ustadz? Kalau memang dia pakai celak untuk keluar yang mengakibatkan itu bisa memfitnah laki-laki, enggak, jangan. Hendaknya dihindari. Ya. Kecuali kalau memang pakai penutup mata yang memang enggak kelihatan matanya itu. Adapun biar kelihatan cantik matanya, memfitnah para ikhwan, ini haram ya, enggak boleh. Karena itu termasuk tabarruj. Ya. Allah mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pertama. Allah juga berfirman wala yubdina zinatahun. Ya janganlah ia memperlihatkan perhiasannya itu. Kata Syekh Bakar, masuk padanya semua yang itu menjadi perhiasan yang memfitnah para laki-laki. Ya. Nah ini. Jadi seorang akhwat ya, jangan dia keluar rumah sengaja pakai celak hanya karena ingin dilihat matanya bagus. Wallahi hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Bagaimana pakai sendok atau garpu yang lapisannya ada peraknya, Ustadz? Jangan. Walaupun itu cuma pakai sepuhan lapisan, jangan. Tinggalkan ya. Kalau kita memposting foto makanan untuk jualan, ya nggak masalah kalau itu sih. Yang dilarang itu hanya sebatas untuk berbangga-bangga. Wah, saya punya makanan bagus nih, hebat nih, wah nih. Iya. Kalau tetangga yang dekat dengan kita non-muslim, ya sementara yang muslim itu jauh, mana yang kita utamakan tetap tetangga yang dekat. Karena itu punya hak. Karena Nabi menyebutkan bahwa siapa yang paling berhak, tetangga yang paling berhak yang mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah yang paling dekat pintunya sama kami. Iya. Kalau ternyata yang paling dekat pintunya sama kita orang non-muslim, tetap dia lebih berhak untuk kita kasih hadiah. Ya. Ya. Sekarang saya sedang perawatan gigi, saraf gigi, dan rencananya baru bisa ditambal nanti pas sudah masuk Ramadan. Apakah perawatan gigi saat Ramadan dapat membatalkan ya puasa? Lebih baik pilih malam hari. Cari waktu malam. Ya. Karena hal itu bisa menyebabkan seringkali masuk ke tenggorokan. Selama masih bisa pilih waktu malam, pilih waktu malam. Bilang ke dokternya. Ya. Bagaimana dengan hadis barang siapa yang bercelak dengan serbuk celak ismit pada hari ke-10 bulan Muharram, maka matanya tidak terkena penyakit mata selamanya. Ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Bercelak bagi orang yang berpuasa boleh. Karena itu tidak sama dengan makan. Yang diharamkan tuh ya makan, minum. Ya. Mana yang lebih rajih tentang hukum makan kuda? Yang rajih boleh. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan sama sekali. Tulang itu makanan jin. Ya, hukumnya jika makan tulang hewan yang halal dimakan seperti tulang ayam dan lain-lain boleh tidak. Saya belum dapat dalil yang mengharamkan. Rasulullah hanya mengatakan bahwa tulang itu makanan jin. Tapi apakah ada konsekuensi bahwa kita tidak boleh memakannya? Ini butuh dalil. Ya, untuk mengharamkannya. Pendapat yang rajih makan daging onta itu membatalkan wudhu. Apakah yang membatalkan wudhu hanya jika makan daging onta? Ya.
atau mencakup makanan lain yang dari onta seperti makan hati dan lemak onta, yang rajih ya wallahu alam semuanya. Ya, kenapa? Karena ya kebiasaan di zaman Nabi dulu itu ya mereka tidak makan dalemannya kayak ususnya dan yang lainnya yang saya ketahui ya itu dibuang semuanya. Kalau orang Indonesia paling suka memang dalaman-dalaman itu ya. Maka tetap disyariatkan berwudu wallahu a'lam. Bila kita makan tidak di rumah kita, tampaknya kita akan suka, tapi setelah dimakan malah jadi nggak suka. Apakah dihabiskan juga atau boleh ditinggalkan, Ustadz? Ya, kalau memang nggak sukanya karena nggak enak banget, ya, nggak enak banget, membuat kita bikin muntah dan yang lainnya, ya udah nggak masalah, tinggalkan aja. Tapi kalau nggak suka karena ya sebatas nggak suka aja, kalau misalnya nggak dihabiskan mubazir, ya udah kasih aja ke orang lain, ke fakir miskin atau yang lain. Ya. Bolehkah makan sambil berdiri, berjalan dan berlari karena darurat? Darurat namanya juga ya, akhi. Itu pernah terjadi pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai disebutkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Ya, kalau untuk karena dibutuhkan nggak apa-apa. Apakah upil itu najis? Upil tidak najis. Bagaimana hukum makan upil? La ilaha illallah. Itu penyakit, saudaraku. Sesuatu yang disebut tidak najis bukan berarti kita boleh makan. Ya. Batu najis nggak? Nggak najis. Mau nggak tuh makan batu? Tanah najis nggak? Nggak najis. Mau nggak tuh makan tanah? Demikian pula upil. Upil nggak najis. Tapi bukan untuk dikonsumsi. Tapi untuk dibuang. Karena itu penyakit. Ya. Ya. Hukum makan kelinci halal. Kodok haram. Karena Rasulullah melarang untuk membunuh kodok. Makan buaya yang syubhat lebih baik kita tinggalkan. Karena khilaf memang. Imam Malik mengatakan boleh. Jumhur mengatakan haram. Kelelawar jangan, nggak boleh. Anjing haram, kucing haram, ular haram. Karena itu semua binatang buas. Bolehkah makan di restoran yang di situ disediakan makanan yang tidak halal, yaitu babi? Namun kata tukang masaknya seluruh proses dan alat pemasakan dilakukan setelah terpisah. Apakah boleh makan di tempat tersebut? Enggak usah. Karena makannya kita di tempat itu sama saja merekomendasi. Sementara di situ disediakan makanan yang haram. Ya, masih banyak restoran yang lain yang halal. Kenapa harus nyari yang kayak gitu? Kecuali kalau memang nggak ada tempat yang lain ya, terpaksa. Ya. Bolehkah makan bawang putih bulat-bulat yang sudah dibakar? Tidak mentah, nggak masalah. Silahkan. Ya, tapi kalau ternyata malah menimbulkan bau, lebih baik kita hilangkan bau yang tersebut ya kalau kita mau pergi sholat. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz, sebelum Ustadz meninggalkan Zoom meeting, Ana mau bertanya Ustadz, untuk kajian selanjutnya temanya apa Ustadz? Afwan. Tema selanjutnya ya, Ustadz. adab yang berhubungan dengan kepemimpinan. Adab-adab jadi pemimpin.
adab-adab jadi pemimpin Ustaz. Baik Ustaz. Iya. Demikian ya, udah ya. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah untuk para jamaah, untuk kajian hari ini sudah selesai. Insya Allah untuk kajian selanjutnya kita akan membahas adab-adab menjadi pemimpin. Jangan lupa untuk follow Instagram Media Komunikasi Langit untuk mendapatkan jadwal kajian-kajian selanjutnya. Tertutup kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.